Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kintan Putri Aura Suci. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris mengenai dua macam teks, yaitu mengenai descriptive text dan recount text, di mana materi ini merupakan materi yang dipelajari di kelas 2 SMP semester pertama. Oke, yang pertama yaitu descriptive text. Nah, apa sih itu descriptive text? Nah, descriptive text adalah teks yang menjelaskan, memberikan gambaran tentang sesuatu. Nah, jadi teks ini yaitu teks yang mempunyai ciri di dalamnya itu memberikan informasi atau gambaran terhadap suatu objek kepada pembaca. Nah, lalu apa sih tujuan dari descriptive text ini? Nah, dilihat dari penjelasannya, dari pengertiannya, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari descriptive text itu yaitu untuk memberikan gambaran, untuk memberikan gambaran yang lebih detail lagi, untuk menjelaskan suatu objek secara lebih detail lagi terhadap pembaca. Nah, apa saja sih yang biasanya dijelaskan? Apa saja sih yang biasanya dibahas di dalam descriptive text? Nah, biasanya itu yang menjadi suatu objek dalam descriptive text ini bisa benda, maupun hewan, maupun tumbuhan, maupun tempat, dan lain-lain. Jadi biasanya yang dibahas itu mengenai bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana bentuknya, ukurannya, kemudian warnanya seperti apa, kemudian teksturnya bagaimana. Nah, itu merupakan beberapa contoh mengenai bagian-bagian yang ada di dalam descriptive text. Nah, di sini ada generic structure dari descriptive text. Saya menyingkatnya di sini menjadi IDES. Saya menyingkat generic structure descriptive text ini dikarenakan kan banyak sekali ya macam-macam teks. Nah, dikarenakan banyaknya macam-macam teks itu biasanya itu membingungkan kita untuk menentukan generic structure teks A dan generic structure teks B. Oleh karena itu saya menyingkatnya menjadi IDES. Jadi generic structure dari descriptive text yaitu IDES. Yang pertama identification dan yang kedua description. Oke, yang pertama identification. Apa sih itu identification? Identification yaitu pembuka atau gambaran umum suatu topik. Nah, jadi di dalam descriptive text itu tidak langsung memberikan gambaran atau tidak langsung memberikan informasi tanpa adanya basa-basi. Nah, jadi di identification ini merupakan tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran gambaran umum dahulu kepada para pembaca, ataupun perkenalan akan suatu objeknya dahulu kepada para pembaca. Jadi belum mengarah kepada gambaran informasi yang lebih detailnya. Nah, itu adalah identification. Nah, yang kedua yaitu description. Description berisi ciri-ciri umum sampai khusus atau sifat yang dimiliki objek yang sedang dibahas. Nah, di description ini mulailah dibahas suatu objek tersebut lebih mendalam lagi, seperti karakteristiknya, seperti bentuknya, warnanya, terus bagaimana karakternya. Nah, intinya di description ini sudah banyak memberikan informasi atau gambaran mengenai suatu objek. Nah, kan sangat mudah ya untuk membedakan identification dan description. Identification itu kan sesuai dengan pengertiannya, yaitu perkenalan. Nah, yang namanya perkenalan kan otomatis berada di awal. Nah, oleh karena itu identification itu terletak di awal kalimat, terletak di awal teks. Dan untuk description, kan kita tahu ya bahwa description itu mengandung banyak informasi, kan fungsinya juga untuk memberikan informasi, untuk memberikan gambaran. Maka di dalam bagian description itu mulailah banyak memberikan informasi kepada para pembaca. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri descriptive text. Yang pertama yaitu menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan kata adjektif, yang ketiga menggunakan is, have atau has, kemudian yang terakhir hanya fokus pada satu objek. Menggunakan simple present tense yang pertama. Nah, apa sih formula dari simple present tense? Nah, formulanya yaitu subject plus verb 1 plus object. Nah, simple present ini memang mempunyai fungsi untuk menjelaskan suatu hal
Kemudian juga untuk simple present tense ini dipakai untuk menjelaskan aktivitas keseharian. Oleh karena itu, mengapa descriptive text di sini banyak menggunakan simple present tense atau menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua, menggunakan banyak kata adjektif. Nah, dikarenakan kan fungsi dari descriptive text ini memberikan gambaran. Nah, untuk memberikan gambaran ini tentulah kita harus menulis bagaimana detail dari objek tersebut dengan mencantumkan bagaimana sifatnya, bentuknya, warnanya, dan semua hal tersebut masuk ke dalam adjektif. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan kata is, have, ataupun has. Nanti kita akan lihat di salah satu contoh yang akan saya berikan. Kemudian yang terakhir yaitu hanya fokus menjelaskan satu objek. Nah, jadi descriptive text ini hanya menjelaskan satu objek saja. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh dari descriptive text. Mari kita analisis bersama-sama. Oke, pertama-tama kita akan menganalisis identification dan juga description-nya terlebih dahulu. Nah, mana identification dan mana description? Saya akan bacakan. Identification-nya di sini yaitu my dad brought me a cat on my birthday. It is a male golden retriever cat. I really love him as my pet. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jelas di salah satu contoh ini, di contoh teks ini, bahwa kalimat yang tadi saya bacakan itu merupakan perkenalan dari suatu objek yang akan dibahas. Oleh karena itu, kalimat ini termasuk ke dalam identification, dan jelas juga bahwa identification ini terletak di awal teks. Yang keduanya yaitu his name is Gigi. He has brown fur. His fur is really soft and he likes to be rubbed on his belly. He has a long tail and big body. I always take him for a walk around because he really like it. Gigi is already as the part of our family. Nah, di sini sudah masuk ke dalam description-nya. Dikarenakan kan di sini sudah banyak memberikan informasi secara detail mengenai objeknya, mengenai cat-nya bagaimana. Nah, di sini dijelaskan siapa nama kucingnya, namanya Gigi. Kemudian bagaimana bulunya, warnanya seperti apa, warnanya coklat, kemudian bulunya lembut, dan kesukaannya apa, kemudian bagaimana bentuk tubuhnya, ekornya panjang dan gendut. Nah, disitulah description-nya. Kemudian kita cari simple present-nya sebelah mana. Oke, yang pertama, my dad brought me a cat on my birthday. Nah, di sini ini bukan masuk ke simple present tense. Nah, karena ini masih identification dan ini bukan mengarah kepada description, jadi identification ini tidak selalu memakai simple present tense. It is a male golden retriever cat. Nah, di sini mulai memakai is atau relating verb karena di sini sudah mulai memberikan gambaran umum mengenai kucingnya. I really love him as my pet. Nah, ini bukan ke description-nya. His name is Gigi. Nah, di sini memakai simple present, kemudian memakai is. He has brown fur, memakai has. Ini juga masuk ke simple present. His fur is really soft and he likes to be rubbed on his belly. He has a long tail and big body. I always take him for a walk around because he really like it. Gigi is already as the part of our family. Jadi jelas ya di contohnya bahwa descriptive text ini memang banyak menggunakan relating verb ataupun has ataupun have, karena kan untuk mendeskripsikan sesuatu itu memang diperlukan kata-kata tersebut. Nah, yang kedua yaitu recount text. Apa itu recount text? Recount text yaitu sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami, maupun fakta ataupun tidak. Nah, tujuan dari recount text ini apa sih tujuannya? Nah, jadi tujuannya yaitu untuk menghibur dan memberi informasi kepada para pembaca. Nah, kan ini recount text ini kan menceritakan kembali. Nah, kan cerita pasti ada peristiwanya. Nah, di mana cerita itu biasanya menghibur para pembaca. Oleh karena itu recount text itu bertujuan untuk menghibur para pembaca. Nah, generic structure-nya. Di sini ada 3 generic structure-nya, yaitu ada orientation, events, dan reorientation. Di sini saya menyingkatnya menjadi ORERE. ORERE untuk recount text. Orientation yaitu bagian pendahuluan atau perkenalan dari teks yang akan dibahas. Nah, ini masih seperti tadi ya. Kalau di description ini masuk namanya identification. Cuman
Kalau di recount text ini namanya orientation, tapi masih sama-sama berfungsi untuk memberikan pendahuluan atau perkenalan mengenai teks yang akan dibahas. Kemudian events. Nah, events di sini apa? Events di sini yaitu peristiwanya. Nah, disinilah mulai diceritakan peristiwa kejadian dari awal sampai akhir dengan runtut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu reorientation. Reorientation yaitu kesimpulan dari cerita. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja ciri-ciri di konteks? Yang pertama yaitu memakai past tense, kedua memakai action verb, memakai adverb, fokus pada objek tertentu. Contohnya saya penulis yang mengalami kejadian tersebut ataupun tokoh lain yang mengalami kejadian tersebut. Nah, memakai past tense dikarenakan kan ini menceritakan kembali ya, dimana menceritakan kembali kejadian lampau. Nah, kejadian lampau, apabila kita ingin berbicara atau menulis mengenai kejadian lampau, nah otomatis kita harus menggunakan simple past tense. Apa itu formula dari simple past tense? Formulanya yaitu subject plus verb 2 plus object. Yang kedua yaitu memakai action verb. Nah, dikarenakan kan ini recount text, otomatis banyak memakai action verb karena banyak melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang akan membutuhkan kata kerja. Kemudian memakai adverb, memakai kata keterangan untuk menunjukkan masa lampaunya. Misalnya on last week, on last month, on last year, I went to Pangandaran Beach, I went to Bali. Nah, itu menggunakan adverb. Kemudian fokus pada objek tertentu. Jadi fokus kepada siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Contohnya saya sebagai penulisnya, I went to Bali last year, example misalnya, ataupun tokoh-tokoh lain. Nah, di sini ada example of the context. Man charged with pushing all the women down bus. Nah, di paragraf pertama ini masuk ke orientation. Singapore, the man who pushed an old woman down a bus along Upper Thomson Road has been charged in court. 25-year-old Ong Kok Hau is accused of hurting 7-year-old Huang Lilian Nilai on bus service number 167 at about 3 p.m. on June this year. Jadi di sini masih perkenalan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Jadi lebih menjelaskan kapan kejadian ini terjadi. Nah, ini masuknya ke orientation. Kemudian yang eventnya di paragraf kedua. Ong is said to have used all his right hand to push the old woman on her back, causing her to fall on the steps on the bus. The incident was captured in 2-minute video and uploaded to YouTube. The video shows Ong suddenly flying into a rage at Madam Huang for pressing the bell at the last minute along Upper Thomson Road. Nah, di paragraf kedua ini mulailah diceritakan bagaimana kejadiannya secara detail, mengapa pria tersebut mendorong wanita tua, mulai diceritakan lebih detail lagi. Kemudian, a shouting match then ensued and during the heated spat, Ong threatened to slap the women before pushing her down to the bus. Ong's lawyer Eddie Koh will be making representation to the court. The case will be mentioned in December. Nah, di sini mulailah kesimpulan atau penutup dari ceritanya. Nah, atau dinamakan reorientation. Nah, di sini kan disimpulkan bagaimana akhir dari kejadiannya. Oh, ternyata si Ong ini akan pergi ke penjara didampingi oleh pengacaranya dikarenakan hal yang terjadi ini. Nah, seperti itu. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya, semoga dapat difahami, semoga mudah difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.